Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Mari kita angkat pujian buat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlaban. Ya Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga, di pagi hari indah ini kami mencari wajah-Mu. Puji syukur atas segala lawatan Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan memberkati kami sewaktu kami tertidur dengan lelap. Di pagi yang hari indah ini kami cari wajah-Mu. Mari Tuhan, hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk di pagi hari ini tertulis di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Demikian dikatakan firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika datang penderitaan di dalam kehidupan kita, terkadang penderitaan itu sangat menyiksa di dalam perjalanan kehidupan kita. Seringkali kita berkata, mengapa ini terjadi Tuhan di dalam kehidupanku? Bahkan tidak sedikit orang berkata, Tuhan telah meninggalkan saya. Tuhan telah menghukum saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang tidak diketahui, bahwa penderitaan itu terjadi kepada ciptaan Tuhan, kepada saya dan saudara, semuanya itu atas seizin Tuhan. Di mana lewat penderitaan itu Tuhan mau melihat pertumbuhan iman kita dan karakter kita. Saudaraku, di dalam nas renungan kita di pagi hari yang indah ini, Rasul Petrus mengirim suratnya kepada orang-orang Kristen yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Sedang saat itu para orang-orang pengikut Kristus menghadapi sebuah penderitaan dan aniaya.
Adapun tujuan dari surat yang dikirimkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Kristen, tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka, agar mereka sabar, tekun di dalam menghadapi penderitaan. Rasul Petrus mengatakan Yesus sebagai anak Allah dan yang tidak berdosa juga mengalami sebuah penderitaan. Dia dianiaya, disalibkan, bahkan mati. Saudaraku, di 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud dari ayat ini adalah pencobaan itu adalah pemurnian akan iman kita. Karena iman lebih tinggi daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api. Saudaraku, perlu kita ketahui, selagi kita masih berada di dunia ini, maka penderitaan akan tetap kita hadapi atau akan datang di dalam kehidupan kita. Namun, apabila penderitaan itu datang, jangan katakan itu datang dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, tetapi diizinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lewat renungan kita ini, kita dinasehati untuk memaknai penderitaan suatu proses menguji iman kita. Dan Tuhan mempunyai sebuah rencana yang tidak dapat kita selami, namun rencana itu senantiasa mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan juga mengizinkan penderitaan itu terjadi agar lewat iman kita itu semakin dikuatkan, tangguh dalam menghadapi penderitaan. Sama seperti emas murni, didapatkan kemurniannya dalam menghadapi proses api. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan kita ini, kita diminta penderitaan Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan buat kita. Dan mari percaya akan janjinya, yaitu dikatakan di dalam firman Tuhan di Rom 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi saudaraku, bersemangatlah, sebab Yesus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, itu semua menumbuhkan pengharapan kita bahwa Tuhan akan membawa orang-orang yang percaya kepadanya. Dan atas iman yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan mendapat atau memperoleh sebuah mahkota kehidupan atau kebahagiaan yang kita rindukan di dalam kehidupan kita ini, baik di sorga, baik di dunia ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau engkau ingin menghadapi hidup ini atas tuntunan Tuhan agar tidak jatuh ke dalam pencobaan, mari maulah kita diiring oleh
Tuhan. Seperti lagu pujian kita ini, di jalanku diiring. Mari kita bernyanyi dari nomor 408. Ya Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, firman-Mu di pagi hari yang indah ini menguatkan iman kami. Sebagai orang yang percaya, haruslah tetap berpengharapan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, suka dan duka, kami imani jalan Tuhan untuk meneguhkan iman kami, agar kami bersemangat tangguh dalam menghadapi sebesar apapun penderitaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kami. Segala perkara dapat kami tanggung karena Engkau yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengarlah doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Shalom.